Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin amma ba'd. Yang terhormat Bapak Fatur Rahman selaku dosen pengampu mata kuliah auditing 2 dan teman-temanku semuanya yang saya banggakan. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang audit terhadap siklus pengeluaran, pengujian substansif terhadap saldo utang usaha. Sebelumnya, perkenalkan dulu kelompok kami. Yang pertama ada Lutfi Nurlaili sebagai pemateri 1, yang kedua ada saya sendiri, Sofa Zulfriza Yuliana sebagai moderator, yang ketiga ada Fitria Mufidah sebagai pemateri yang kedua, yang keempat ada Mela Arianti sebagai pemateri yang ketiga, yang kelima ada Mukaromatus Sifa sebagai pemateri yang keempat, yang keenam ada Karin Zafania sebagai pemateri yang kelima, dan yang terakhir ada Rosa Maulidia Santi sebagai pemateri yang keenam. Deskripsi utang usaha. Utang usaha termasuk utang lancar. Utang lancar meliputi semua kewajiban yang akan dilunasi dalam periode jangka pendek dengan cara mengurangi aktiva yang dikelompokkan dalam aktiva lancar atau dengan cara yang lain. Perbedaan karakteristik utang lancar dengan karakteristik aktiva lancar. Perbedaan utang lancar dan aktiva lancar yang menyebabkan perbedaan di dalam pengujian substantifnya sebagai berikut. Yang pertama, dalam menyajikan aktiva lancar, klien bercenderungan umum untuk menyajikan aktiva tersebut lebih tinggi dari jumlah yang senyatanya. Kedua, dalam menyajikan aktiva lancar, klien menghadapi masalah penilaian unsur-unsur aktiva lancar per tanggal neraca. Perbedaan pengujian substantif terhadap utang lancar dengan pengujian substantif terhadap aktiva lancar adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengujian substantif terhadap utang lancar ditujukan untuk menemukan adanya penyajian utang lancar yang lebih rendah dari jumlah yang seharusnya. Sedangkan pengujian substantif terhadap aktiva lancar ditujukan untuk menemukan adanya penyajian aktiva lancar yang lebih tinggi dari jumlah yang seharusnya. Di lain pihak, pengujian substantif terhadap utang lancar ditujukan untuk menemukan adanya utang yang belum dicatat pada tanggal neraca. Yang kedua, dalam pengujian substantif terhadap aktiva lancar, auditor menghadapi masalah penentuan kewajaran nilai aktiva lancar yang dicantumkan dalam neraca. Di lain pihak, dalam pengujian substantif terhadap utang lancar, auditor menghadapi data historis mengenai kewajiban perusahaan yang terjadi di masa lalu yang dalam jangka pendek harus dilunasi. Prinsip akuntansi berterima umum dalam penyajian utang lancar di neraca. Sebelum membahas pengujian substantif terhadap utang usaha, perlu diketahui lebih dahulu prinsip akuntansi berterima umum di Indonesia dalam penyajian utang lancar di neraca berikut ini. Yang pertama, setiap jenis utang lancar harus disajikan secara terpisah jika jumlahnya material. Yang kedua, utang kepada perusahaan afiliasi, pemegang saham, dan karyawan perusahaan harus dipisahkan dari utang kepada pihak ketiga yang independen. Ketiga, aktiva yang dijaminkan dalam penarikan utang lancar harus diungkapkan dalam laporan keuangan. Keempat, aktiva dan utang tidak boleh digabungkan penyajiannya dalam jumlah neto. Dan yang kelima, utang bersyarat harus dijelaskan dalam neraca. Tujuan pengujian substantif terhadap utang usaha. Yang pertama, memperoleh keyakinan tentang keandalan catatan akuntansi yang bersangkutan dengan utang usaha. Yang kedua, membuktikan keberadaan utang usaha dan kejadian transaksi yang berkaitan dengan utang usaha yang dicantumkan di neraca. 3. Membuktikan kelengkapan transaksi yang dicatat dalam catatan akuntansi dan kelengkapan saldo utang usaha yang disajikan di neraca.
4. Membuktikan kewajiban klien yang dicantumkan di neraca. Yang 5. Membuktikan kewajaran penyajian dan pengungkapan utang usaha di neraca. Program pengujian substantif terhadap utang usaha. Terdapat 5 tahap berikut ini dalam melaksanakan prosedur audit, yaitu yang pertama, prosedur audit awal, yang kedua, prosedur analitik, yang ketiga, pengujian terhadap transaksi rinci, yang keempat, pengujian terhadap saldo akun rinci, dan yang kelima, verifikasi terhadap penyajian dan pengungkapan. Prosedur audit awal. Sebelum membuktikan apakah saldo utang usaha yang dicantumkan oleh klien di dalam neracanya sesuai dengan utang usaha yang benar-benar ada pada tanggal neraca, auditor melakukan rekonsiliasi antara informasi utang usaha yang dicantumkan di neraca dengan catatan akuntansi yang mendukungnya. Auditor melakukan 6 prosedur audit berikut ini dalam melakukan rekonsiliasi informasi utang usaha di neraca dengan catatan akuntansi yang bersangkutan. 1. Usut saldo utang usaha yang tercantum di neraca ke saldo akun utang usaha yang bersangkutan di dalam buku besar. 2. Hitung kembali saldo akun utang usaha di buku besar. 3. Usut saldo awal akun utang usaha ke kertas kerja tahun yang lalu. 4. Lakukan review terhadap mutasi luar biasa dalam jumlah dan sumber posting dalam akun aktiva tetap dan akumulasi depresiasinya. 5. Usut posting pendebitan dan pengkreditan akun utang usaha ke jurnal yang bersangkutan. 6. Lakukan rekonsiliasi buku pembantu utang usaha dengan akun kontrol utang usaha di buku besar. Prosedur analitik. Pada tahap awal pengujian substantif terhadap utang usaha, pengujian analitik dimaksudkan untuk membantu auditor dalam memahami bisnis klien dan dalam menemukan bidang yang memerlukan audit lebih intensif. Auditor melakukan 1. Menghitung rasio berikut ini. Yang pertama, tingkat perputaran utang usaha. Yang kedua, rasio utang usaha dengan utang lancar, untuk kemudian dibandingkan dengan harapan auditor, misalnya rasio tahun yang lalu, rata rasio industri, atau rasio yang dianggarkan. 2. Bandingkan akun biaya dengan akun biaya yang 1 tahun lalu atau biaya yang dianggarkan untuk mendapatkan indikasi kemungkinan adanya understatement utang lancar. Pembandingan ini membantu auditor untuk mengungkapkan peristiwa atau transaksi yang tidak biasa, perubahan akuntansi, perubahan usaha, fluktuasi acak, atau salah saji. Pengujian terhadap transaksi rinci. Yang pertama, periksa sampel transaksi utang usaha yang tercatat ke dokumen yang mendukung timbulnya utang usaha. A. Periksa pengkreditan akun utang usaha ke dokumen pendukung, bukti kas keluar, laporan penerimaan barang, surat order pembelian, atau dokumen pendukung lain. B. Periksa pendebitan akun utang usaha ke dokumen pendukung, bukti kas masuk, memo debit untuk retur pembelian. Yang kedua, lakukan verifikasi pisah batas atau cut-off transaksi pembelian. A. Periksa dokumen yang mendukung transaksi pembelian dalam minggu terakhir tahun yang diaudit dan minggu pertama setelah tanggal neraca. Yang ketiga, lakukan verifikasi pisah batas atau cut-off transaksi pengeluaran kas. A. Periksa dokumen yang mendukung transaksi pembayaran dalam minggu terakhir tahun yang diaudit dan minggu pertama setelah tanggal neraca. Selanjutnya, yang terakhir ada lakukan pencarian utang yang belum dicatat. A. Periksa bukti-bukti yang mendukung transaksi pengeluaran kas yang dicatat setelah tanggal neraca. B. Periksa bukti kas keluar yang dibuat setelah tanggal neraca. C. Periksa catatan sediaan barang konsinya masuk. D. Pelajari peraturan perpajakan yang menyangkut bisnis klien. E. Lakukan review terhadap anggaran modal, perintah kerja, dan kontrak pembangunan untuk memperoleh bukti adanya utang yang belum dicatat.
F. Periksa dokumen yang mendukung transaksi pembelian dalam minggu terakhir yang diaudit dan minggu pertama setelah tanggal neraca. Pengujian terhadap saldo akun rinci. Lakukan konfirmasi utang. A. Lakukan identifikasi penjual besar dengan mereview register bukti kas keluar atau buku pembantu utang, arsip induk utang, dan kirimkan konfirmasi kepada memiliki karakteristik berikut ini. 1. Bersaldo besar. 2. Terdapat kegiatan pembelian yang luar biasa. 3. Bersaldo kecil atau 0. 4. Bersaldo debit. 5. Lakukan rekonsiliasi utang usaha yang tidak dikonfirmasi ke pernyataan piutang bulanan yang diterima oleh klien dari kreditur. Verifikasi penyajian dan pengungkapan. Bandingkan penyajian utang usaha dengan prinsip akuntansi berterima umum. 1. Periksa klasifikasi utang usaha di neraca. 2. Periksa pengungkapan yang bersangkutan dengan utang non-usaha. 3. Periksa pengungkapan yang bersangkutan dengan utang non-usaha. Keempat, mintalah informasi dari klien untuk menemukan komitmen yang belum diungkapkan dan utang bersyarat, dan periksa penjelasan yang bersangkutan dengan utang usaha tersebut. Baiklah, sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena di sini kami sedang dalam tahap pembelajaran juga. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.